perasaan dia ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas perasaan dia ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, seperti apa nih perasaan dia ketika tidak berkomunikasi dengan kamu? Dan di hadapan teman-teman kita akan menggunakan satu kartu tarot untuk media pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Kita akan coba untuk lihat posisi yang muncul adalah sebenarnya ada beberapa alasan kenapa komunikasi antara kamu dan dia ini ada kebuntuan. Alasan yang terjadi adalah memang ada beberapa hal yang terlalu masih disembunyikan oleh si dia ini secara segi perasaan dan juga secara beberapa hal yang lainnya. Karena memang dalam situasi tertentu dia lebih memilih untuk menyembunyikan beberapa masalah dan juga beberapa persoalan-persoalan yang terjadi. Sehingga dengan beberapa masalah, dengan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi, tentu ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi. Dan saya rasa si dia ini lebih cenderung dalam kondisi yang menunggu. Dalam artian, dia tuh memang lebih posisinya adalah menunggu kamu yang memulai obrolan, menunggu kamu yang memulai menghubungi dia duluan. Karena apa? Dalam sisi ego dan juga dia tuh masih memiliki rasa gengsi yang, mohon maaf ya, yang cukup tinggi. Sehingga ketika dia masih memiliki gengsi yang cukup tinggi, dia masih dalam keadaan yang belum terlalu mau gitu loh. Untuk apa? Untuk menghubungi kamu terlebih dahulu. Sehingga posisi yang muncul adalah dia lebih terkesan untuk menahan diri. Sebenarnya dia dalam kondisi yang kepengen untuk menghubungi kamu juga, tetapi memang dia terjebak di antara keraguan-raguan. Two of Swords ya, menghubungi kamu tapi nanti takut gengsinya hilang, takut egonya nanti bisa seperti hal-hal yang tidak begitu bagus. Tapi di sisi yang lainnya dia sangat mengharapkan kamu untuk menghubungi dia duluan. Tapi kenapa di sini kamu belum menghubungi dia duluan? Karena di sini posisinya kita akan lihat dari kartu ini, kamu masih merasakan ada situasi kamu tuh ketika tidak ada komunikasi dengan dia, hidup kamu tuh masih baik-baik saja gitu loh. Jadi kamu tuh seakan-akan juga kepengen ngetes, kepengen mencoba bagaimana kehidupan kamu setelah tidak berkomunikasi dengan dia. Apakah akan berantakan? Apakah akan kacau? Ternyata kehidupan kamu ketika tidak berkomunikasi dengan dia itu juga ternyata ya tetap bisa hidup, tetap bisa bertahan, dan tetap bisa untuk memiliki beberapa hal-hal yang baik dari segala aspek yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau bisa kita tarik kesimpulan, kamu tanpa komunikasi dengan si dia pun juga kehidupan kamu terus berjalan dengan baik, on the track, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan apa yang memang menjadi pengharapan yang ada di dalam diri kamu gitu loh. Jadi emang bisa kita katakan kamu tidak terlalu bergantung pada siapapun termasuk pada komunikasi dengan si dia. Tapi yang perlu disoroti di sini adalah dari kartu-kartu yang muncul adalah itu adalah perasaan dia. Perasaan dia ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu, ya memang dia terjebak dalam keraguan-raguan. Dan dia berharap gitu loh bisa ada kesadaran dalam diri kamu. Tapi di sini posisinya kamu masih belum sadar untuk menghubungi dia terlebih dahulu. Sehingga posisi yang ada adalah ya memang kamu masih cukup fine-fine aja walaupun tanpa berkomunikasi dengan dia. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah seberapa kuat, seberapa tahan dia tidak menghubungi kamu, seberapa tahan dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Sebenarnya kalau dari kartu yang muncul ini, dia masih dalam kondisi yang mengharapkan kamu yang menghubungi duluan. Tapi ketika ini sudah berlangsung pada jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu yang agak sudah lama, dia pun juga tidak tahan juga pada akhirnya. Sehingga dia pun juga akan menghubungi kamu, walaupun memang harus merendahkan egonya, harus bisa untuk dalam keadaan yang dimana dia lebih mengalah dengan situasi yang ada, karena emang dia sangat berharap besar gitu loh kamu yang menghubungi dia duluan. Tapi ya ketika memang porsinya seperti itu, ya dia pun juga akan mengalah gitu loh dengan keadaan yang terjadi. Dan dia pun juga sadar kamu dalam satu sisi ya memiliki sisi keras kepala,
Sehingga ketika kamu bilang tidak, ya tidak, iya ya iya gitu loh. Jadi ketegasan seperti ini memang juga sangat diperlukan sekali. Sehingga dengan ketegasan yang seperti ini yang sangat diperlukan sekali, tentu ini juga akan menghadirkan beberapa hal yang baik untuk posisi kedepannya. Dan kemudian apakah ini akan memberikan satu hal yang baik? Ya memang juga pasti akan memberikan satu hal yang baik. Dan sebenarnya kalau di dalam posisi hubungan asmara, baik dalam apapun itu, yang sudah berumah tangga ataupun bagi yang belum berumah tangga, faktor komunikasi itu juga merupakan faktor kunci yang harus bisa untuk lebih diperhatikan. Jadi ya saya rasa dalam situasi saat ini ya kamu juga harus bisa untuk lebih meng-create ya komunikasi yang baik. Ya memang dalam berkomunikasi ini kan juga pasti akan ada beberapa masalah-masalahnya, akan ada masalah inilah, akan ada masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lain. Tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami apa-apa saja yang menjadi sumber perkara dan menjadi sumber permasalahan dalam sisi komunikasi yang bermasalah. Sehingga apa? Ketika ada sesuatu yang bermasalah itu bisa dituntaskan, itu bisa untuk diselesaikan. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan hal baik dan juga merupakan hal yang positif yang akan terus muncul, hal positif yang akan terus terjadi pada diri kamu secara menyeluruh. Dan saya rasa komunikasi ini kan juga merupakan hal yang penting gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin kamu dan pasangan kamu itu harus bisa untuk menjaga komunikasi. Kalau yang sudah menikah mungkin ya ketika ada masalah oke lah diam-diaman sebentar bisa langsung baikan dengan cepat. Tetapi ketika belum berumah tangga ada komunikasi yang buntu, ya pasti itu juga akan bisa menambah masalah yang lainnya. Makanya ketika ada masalah itu harus dikomunikasikan. Nah sekarang kebayang nggak ketika dalam sisi hubungan asmara komunikasi antara kamu dengan pasangan itu buntu gitu loh. Jadi ya posisikan, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga posisikan, kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa situasi dan juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi terkait dengan komunikasi. Jadi ya kurang lebih seperti ini general reading kali ini, dan harus dipahami ya memang tidak ada salahnya juga untuk menghubungi dia duluan karena dia pun juga masih punya gengsi yang tinggi untuk tidak menghubungi kamu duluan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangestuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya.